jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita mau beribadah saat ini. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita dengan sepenuh hati, kita akan melihat berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang indah di mana kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mau dengan sepenuh hati kami untuk datang di bawah kaki Tuhan. Dan kami percaya ibadah yang sungguh-sungguh, maka air minuman kami diberkati Tuhan, roti makanan kami diberkati Tuhan, dan Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Saya berharap semoga jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah beroleh kekuatan baru dan boleh kekuatan untuk memuji Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. haleluya, puji nama Tuhan. Karena kita beroleh kekuatan hanya daripada Allah saja. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita semua untuk menjalani hari demi hari. Ajaib kuasa Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku
setia menopangku, seru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan dengan iman, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Dapat dalam Yesus. ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, Akan goyah. tak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pendeta Dr. Sewi Eliahua. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi kami pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berpegang kepada Amsal pasal 4 ayat 22. Supaya kami menyimpan firman Tuhan itu dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan itu menjadi kehidupan bagi kami yang mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi saya pribadi. Dan bahkan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Firman-Mu adalah ya dan amin. Kami sambut firman Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran mengenai berbuah bagi Kristus. Kita membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 26. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus,
dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Kekasih Tuhan, kita lihat Rasul Paulus satu komitmen menyatakan bahwa untuk hidup matinya itu di dalam Yesus Kristus. Ini sesuatu teladan yang sangat baik untuk kita semua. Kalau kita melihat kehidupan manusia pada umumnya, seringkali mereka dari sejak kecil ditanya, besok cita-cita ingin jadi apa? Ada yang ingin jadi insinyur, jadi dokter, ya, jadi direktur, jadi pengusaha, bahkan jadi konglomerat. Kekasih Tuhan, mereka cita-citanya hanya untuk hal-hal duniawi. Kita melihat Rasul Paulus, dia seorang cendekiawan. Lihat, Rasul Paulus katakan apa? Tujuan hidupku adalah panggilan surgawi. Hadiah yang terbesar, hidup kekal di surga. Lihat kekasih Tuhan, dia seorang yang punya pendidikan tinggi, ahli Taurat, filsafat, teologi, misi, apologetika. Tetapi lihat, tujuan hidupnya adalah panggilan surgawi, hidup kekal bersama Yesus di surga. Bagi beberapa orang akan dipertanyakan, bagaimana ini Rasul Paulus? Kita semua masih hidup di dunia ini, di atas daratan. Kita masih ada kebutuhan-kebutuhan hidup, sandang pangan papan. Kita harus membayar kehidupan sehari-hari, air, listrik, kontrak rumah, ya, kebutuhan anak-anak sekolah. Ini kenyataan hidup, Pak Sewi. Kekasih Tuhan, Rasul Paulus memang seorang jenius. Rasul Paulus juga sadar bahwa dia masih ada di dunia, dia ada di atas daratan. Dan lihat Filipi pasal 3 ayat 10. Rasul Paulus katakan apa? Yang ku kehendaki ini bukan egois, bukan, ini komitmen. Komitmen, suatu pernyataan pribadi, menunjukkan janji setianya. Supaya apa? Supaya hidupnya itu berbuah. Nah ini, hidupnya berbuah. Ini yang sangat prinsip. Dengan hidup yang berbuah, maka kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mengerikan, melainkan kematian itu suatu keuntungan. Nah ini luar biasa. Orang bisnismen itu kalau keuntungan dia mendapat materi sebanyak-banyaknya, uang sebanyak-banyaknya, ya, fasilitas sebanyak-banyaknya, ya, mendapat kemewahan sebanyak-banyaknya. Kekasih Tuhan, Rasul Paulus katakan apa? Dia tidak khawatir akan kehidupan duniawi ini. Tidak khawatir. Komitmennya adalah ada 3 hal yang sangat prinsipil di dalam hidup Rasul Paulus. Yang pertama, mengenal Tuhan. Nah ini pasti
ya laksanakan dengan adanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu pasti. Yang kedua, mengenal kuasa kebangkitan Yesus, itu Roh Kudus. Yang ketiga, nah ini ya, persekutuan dalam penderitaan Yesus. Salib itu sukses yang benar, sukses yang sejati adalah sukses melalui jalan salib, bukan jalan pintas, bukan instan. Yesus melalui jalan salib, kemuliaan itu dinyatakan. Dia bangkit, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia akan datang kedua kalinya, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Nah ini, Rasul Paulus dalam hidupnya dia mau maju di dalam Tuhan. Pertama-tama dari dirinya. Dengan demikian berbuah. Dan ini yang menjadi hal yang sangat penting dalam hidupnya. Hidup yang berbuah. Pendiri GPPS adalah Bapak Pendeta Ishak Liu. Beliau ketika sedang mengajar hamba-hamba Tuhan, mempersiapkan kader-kader SDM di ladang Tuhan, beliau selalu mengatakan supaya hidup ini berbuah, hidup ini memasyurkan Tuhan Yesus. Ini yang menjadi hidup ini bermakna, menjadikan hidup ini yang berarti. Jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal duniawi karena khawatir. Akhirnya kematian menjemput, tidak siap, tubuh jadi jasad, dimasukkan peti, ditanamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Rumah tidak dibawa, mobil tidak dibawa, deposito tidak dibawa. Yang dibawa apa saudara? Buah pelayanan kita ini, nilai-nilai kekal. Itu sebabnya saya katakan Rasul Paulus seorang jenius. Rasul Paulus katakan mati adalah keuntungan, berarti dia siap. Dan kalau hidup berbuah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita berada di gedung pendidikan Sekolah Alkitab GPPS Jemaat Sawahan. Tuhan memberikan visi kepada pendiri GPPS Bapak Pendeta Ishak Liu supaya mencetak kader-kader di ladang Tuhan. Nah ini sangat mulia. Dasar firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34-35. Kata Yesus kepada mereka, makananku, nah ini kan kebutuhan primer saudara kekasih Tuhan, ialah melakukan kehendak Bapa surgawi yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini perkataan Yesus Kristus sendiri. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Kata lihat ini saja pengertian yang dalam. Ditegaskan apa? Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Pandang, lihat. Pandang ladang-ladang, lihatlah sekeliling. Ya, ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kekasih Tuhan, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa mencetak kader-kader di ladang Tuhan itu sangat mulia. Bapak Ishak Liu mendirikan 3 pendidikan Alkitab. Kita bisa melihat beliau yang meresmikan. Oleh kasih karunia dan anugerah Allah telah diresmikan gedung Stas SS Islam 21 Januari tahun 1998. Pendeta Dr. Ishak Liu. Kekasih Tuhan, sampai sekarang 3 sekolah Alkitab ini sudah banyak mencetak kader-kader di ladang Tuhan. Ini sangat mulia. Itu sebabnya kami semua tetap semangat untuk mencetak kader-kader SDM di ladang Tuhan. Yang sudah menguning, yang matang untuk disuap, untuk dituai. Nah, kekasih Tuhan, ini buah-buah pelayanan. Om Ishak selalu katakan kita harus maju bagi Tuhan. Maju terus. Yang berkesinambungan. Nah ini kita mencetak kader-kader SDM di ladang Tuhan berkesinambungan. Beliau sudah dipanggil Tuhan, sudah di surga yang indah dalam usia yang sangat suntuk, usia 98 tahun. Tetapi generasi yang melanjutkan sampai sekarang terus berlanjut. Dan saya juga merupakan murid beliau di Sekolah Alkitab Surabaya dan Stas.
Kekasih Tuhan, inilah buah-buah pelayanan beliau. Puji Tuhan, pasti Tuhan mengatakan, "Sabaslah hai hambaku, engkau yang sudah setia di dalam pekerjaan Tuhan. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, Yesus Kristus di surga yang suci, yang indah itu." Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita melihat di sini Poliklinik GPPS. Pendiri GPPS Bapak Ishak Liu sangat terbeban di dalam memperhatikan kesehatan juga. Kita melihat saudara, Poliklinik ini sangat membantu jemaat, ya, dan juga masyarakat di sekitar GPP Sawan ini. Setiap hari Minggu free, tidak dipungut biaya. Untuk hari-hari biasa dari Senin sampai Sabtu kami tidak memungut dengan mahal, tapi hanya ya sekedar untuk ya administrasi. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita perhatikan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14b, kalau ada di antara kamu yang sakit, ya, supaya mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Mendoakan ini tetap prinsipil, tidak bisa ditawar-tawar. Itu menunjukkan mendahulukan Tuhan. Kita butuh Tuhan, Dia yang berdaulat. Kemudian minyak di sini itu menunjukkan pengobatan yang berkaitan dengan obat juga, karena minyak itu juga bagian dari pengobatan. Kandungan di dalam minyak zaitun itu sangat besar juga di dalam pengobatan. Dan kalau saya memperhatikan dalam perjanjian lama, Tuhan juga tidak melarang untuk pengobatan. Dalam Yeremia pasal 8 ayat 22, tidak adakah balsam di Gilead? Gilead itu kota herbal, tumbuh-tumbuhan herbal, pengobatan. Dan dikatakan, apakah tidak ada tabib di Gilead? Demikian juga Yeremia pasal 51 ayat 8. Ya, tidak adakah balsam untuk lukamu itu supaya engkau menjadi sembuh? Demikian juga saudara di dalam Yeremia pasal 46 ayat 11. Di situ dikatakan supaya mengambil balsam supaya engkau menjadi sembuh. Nah, di sini kekasih Tuhan, kesehatan pun harus kita perhatikan karena kita masih hidup dalam tubuh jasmani ini. Kita harus mempunyai tubuh yang sehat agar kita hidup berbuah. Ya, pelayanan kita, ya, perhatian kita kepada sesama, kasih kita kepada sesama bisa lebih efektif dan efisien. Puji Tuhan, Tuhan dipermuliakan kalau kita berbuah. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita berada di kebun GPPS Jemaat Sawahan. Saudara bisa melihat kebun di tempat ini, ya, sebagai tempat pelatihan bagi SCS STAS supaya mereka lulus sekolah Alkitab, mereka bisa ke daerah melatih jemaat agar jemaat bisa mempunyai keterampilan bercocok tanam di rumah mereka, di kebun mereka. Dan ini juga ternak lele. Ini kerjasama dengan PIT untuk mempersiapkan jemaat juga. Jemaat dilatih setelah ibadah pagi, selesai ibadah pagi hari Minggu, ya itu pada masa masih ya situasi kondisi kondusif. Nanti ke depan pun setelah wabah ini teratasi, maka bisa diadakan pelatihan lagi. Nah, ini sangat berguna karena sayuran yang bermanfaat bagi kesehatan untuk keluarganya bisa dijual kepada tetangga, teman-teman, dan juga untuk makanan keluarga mereka. Sayur mayur ini kan sehat. Ya, sebagaimana kalau kita perhatikan Daniel pasal 1 ayat 11 sampai 15, Daniel, Hananya, Misael dan Asaria mengambil komitmen untuk makan sayur dan minum air putih, tidak mau makanan santapan raja yang mengandung banyak lemak. Nah, lihat, diadakan percobaan 10 hari, hasilnya Daniel
Hananya, Misael, dan Asaria lebih sehat, lebih segar, dan lebih cerdas. Nah, di sini jemaat dilatih, ya, apalagi dalam suasana wabah corona sekarang ini, pemerintah sebagai wakil Tuhan, lihat setiap hari diumumkan melalui gugus tugas, gugus depan, ya, untuk mengatasi, menanggulangi COVID di Indonesia ini. Kita lihat diumumkan setiap hari. Nah, kalau sampai meningkat, nah ini tentunya tidak kita harapkan supaya segera ya terputus mata rantai COVID ini. Ya, diumumkan setiap hari supaya masyarakat itu memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kita lihat dalam protokol kesehatan itu menjaga kesehatan yang prima. Di sini kekasih Tuhan pelatihan bercocok tanam sayur, kangkung, bayam, ya, dan lain sebagainya. Sayur mayur ini kan sehat, ya, sebagaimana kalau kita perhatikan Daniel pasal 1 ayat 11-15, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria mengambil komitmen untuk makan sayur dan minum air putih, tidak mau makanan santapan raja yang mengandung banyak lemak. Nah, lihat, diadakan percobaan 10 hari, hasilnya Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria lebih sehat, lebih segar, dan lebih cerdas. Kita berada di Panti Wedah Usia Anugerah GPPS Jemaat Sawahan, berada di Duku Kupang Barat, ya, PX 24 nomor 11-13. Puji Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27-28 sudah sangat jelas ditegaskan supaya kita memperhatikan yatim piatu dan ibu-ibu janda dalam kesusahannya, karena itu yang merupakan ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Bapak Ishak Liu, pendiri Panti Wedah, beliau terpanggil untuk memperhatikan orang tua, oma-oma, sesuai dengan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, orang tuamu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lihat, panjang umur dan baik keadaanmu. Kita lihat 6:27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kita perhatikan, lidah ini pengaruhnya sangat besar. Kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 13-14, siapa yang menyukai hidup dan menginginkan umur panjang, jaga lidah ini, ya. Mau panjang umur, mau menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap, ya, yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kemudian firman Tuhan katakan apa? Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya, ya, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kekasih Tuhan, sekarang ini memang sedang pandemi corona, ya, maka oma-oma ini sangat rentan, ya. Untuk sementara, ya, nanti kalau sudah kondusif, ya, baru bisa datang mengunjungi mereka supaya mereka ini terhibur. Mereka ini juga bisa melayani Tuhan dalam doa syafaat untuk pekerjaan Tuhan, untuk, ya, jemaat, untuk GPPS, Sawahan, cabang-cabang PD, RKK,
untuk gereja Tuhan ya di Indonesia, bahkan internasional, dan juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Ini yang berkenan kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, berdoalah untuk pembesar-pembesar semua orang, supaya mereka semuanya juga boleh diselamatkan mengenal kebenaran. Dan itu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, betapa mulianya Bapak Ishak Liu mempunyai visi untuk memperhatikan oma-oma, demikian juga opa, supaya sesuai firman Tuhan, panjang umur dan baik keadaanmu. Mari kekasih Tuhan, hidup ini, selagi kita masih hidup ini kesempatan. Kalau kita memperhatikan 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2, waktu yang ada ini jangan kita isi untuk hal-hal yang keinginan-keinginan berdosa. Mari ke depan ini, kita yang masih ada waktu ini, kita berbuah. Apa yang bisa saudara lakukan bagi pekerjaan Tuhan, mari. Dengan demikian hidup kita indah dan berarti. Saudara bisa berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoalah sesuai dengan 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dan 3, di dalam permohonanmu, di dalam ucapan syukurmu, di dalam doa syafaatmu, kita berdoa sebagaimana oma-oma ini juga, opa berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk bangsa negara kita Indonesia yang kita cintai, agar wabah corona ini bisa ditemukan vaksin obatnya dan bisa tuntas di Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Bersama umat-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran Tuhan. Glory, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara, Tuhan memberkati pelayanan saudara, Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara dan kesehatan saudara sekeluarga. Tuhan, jadikan umat-Mu Tuhan menjadi umat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka berbuah, memberkati banyak orang, dan nama Tuhan dimasyurkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan berdaulat. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini, agar wabah pandemi ini Tuhan bisa teratasi, ditemukan obat vaksin untuk wabah virus ini Tuhan. Tuhan tolong semuanya, belas kasihan Tuhan dinyatakan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.